Boleh? Enggak, boleh. Enggak. Tapi please order karena kita bakal Ada acara yang sangat acara seru. Jadi kita bakal kembaran apa ya, Kak? Baju t-shirt. Oke, kapelan baju t-shirt. Kece sama pasangannya mungkin di sini ada yang udah ketemu nih. Wah, benar Ada yang udah sekali. cinlok di sini. Oke, Abdina, see you. Terima kasih ya buat pertanyaannya. Pertanyaannya. Oke, Ya, siapa Kak, lagi terima nih, Kak? kasih. Ini Oke. ada Deka Faria dari Deka Faria, Ilmu Ilmu Administrasi Administrasi Negara. Negara. Halo Deka Faria. Halo Kak. Halo, selamat pagi. Pagi. Itu Kak mau tanya, kan dari tadi itu Kakak itu memberikan kayak peraturan yang harus dilakukan oleh peserta, tata tertib lah, dan hukuman jika melanggar. Nah, di sini tuh saya itu ingin tahu Kak, apa cuma untuk peserta aja untuk tata tertib itu, untuk panitia itu apa akan mendapatkan sanksi juga jika melanggar tata tertib? Karena gimana pun ya juga apa kayak saya ngerasa itu ya, pertama itu ya harus kan tata tertib kan gunanya disiplin, apalagi kan ada yang larangan-larangan yang udah jadi terbiasa, kayak misalnya nggak boleh merokok sebagainya, kan pasti teman-teman saya itu ada yang merokok sebagainya. Terus ngelihat siapa tahu ada panitia juga ngerokok, kan kayak ya Allah, masa aku aja nahan, masa panitianya enggak. Jadi saya mau tanya itu, untuk panitia apa ada tata tertib dan juga hukuman jika melanggar tata tertib itu? Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Deka. Ini kayaknya kritis banget ya. Bener banget Kritis nih, Kak. banget loh. Oke, aku appreciate dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Deka. Jadi tenang aja teman sini. Panitia itu sudah memiliki ketentuan sendiri atau tata tertib sendiri. Seperti kalau misal nih kita datang rapatnya terlambat, kita harus ngikutin rangkaian mekanisme acara itu seperti apa. Teman-teman semua gak usah khawatir, kita di sini sebagai panitia akan berlaku se-fair mungkin, seadil mungkin buat di teman-teman mahasiswa baru maupun di panitia. Jadi tenang aja, ketentuan panitia dan ketentuan maba itu sudah ada. Jadi masing-masing Pasti panitia itu juga ada sanksi jika ada melanggar. Personal antara personalnya panitia dan personal maba itu pasti ada. Tenang aja, Deka. Gitu. Kenapa kita nggak bacain? Karena sudah terlalu panjang ya, Kak, ya. Panitianya singkat waktu. Panitianya itu aturannya banyak sekali. Jadi istilahnya nggak hanya panitia, nggak hanya maba doang yang di ospek, panitia juga ikut ospek ya, Kak. Kalau salah siap salah kan. Siap. Oke, Deka mungkin udah membantu jawab ya. Gimana Deka? Gimana Deka bantu menjawab? Oke, thank you. Sampai ketemu offline ya. See you. Oke, kita cari lagi nih. Siapa ya? Oke, kita cari lagi nih, Kak. Ini ada dari Pendidikan Geografi. Halo, Alia. Halo, Alia. Kak. Hai. Iya, mau tanya apa, Alia? Mohon maaf ya, Kak, mau tanya sebentar. Yang kemarin yang belum ada namanya di kelompok itu gimana ya? Oke, thank you. Oke, kemarin di Prabekan KMB Jilid 1 itu aku udah perjelas, udah aku remind. Mungkin panitia belum nge-remind kali ya di Telegramnya. Nanti aku bantu sampaikan. Tapi di sini aku bakal bantu remind lagi nih. Kalau misal nama kalian double ataupun ada yang salah penjurusan penempatan nama, bisa langsung PC panitianya di Mbak Dini. Nanti bakal di-mention sama Mbak Dini kembali, teman-teman. Untuk yang belum ada namanya di nama kelompok atau nama grup, itu bisa mengisi Google formulir yang udah dikirim sama panitia. Jadi habis ini bakal Oke, jumpa. Coba kita cari lagi nih, Kak. Siapa ya? Ini ada banyak banget yang banyak ya. Banget, ini menunjukkan bahwa teman-teman ini kritis dan aktif. Bakal seru PKKMB-nya ya, Kak ya. Seru, apalagi offline nih, Kak. Oke, kita coba ini. Ada nih,
Moh Al-Fatu Dinata dari Hukum 2022. Halo Muhammad Al-Futu. Halo Kak, permisi mau tanya Kak. Untuk saat ini kan saya dalam rangka untuk mempersiapkan apa saja yang perlu dibawa besok. Nah, itu ada kendala Kak yang belum saya ketahui pasti informasinya. Yang pertama untuk name tag tasmap itu kan ukurannya A4, yang cover buku A5, ID card B2, watermark buku A5. Nah, itu untuk kertasnya di print kertas apa ya Kak? Terus lagi untuk yang tadi kelompok itu kan saya belum masuk di grup kelompok yang ada itunya Kak, kakak pembimbingnya. Jadi mohon arahannya untuk hal tersebut Kak. Terima kasih. Oke, makasih untuk siapa kita klubnya Dinata aja ya. Iya, biar lebih gampang Oke, panggilnya. Dinata, makasih banget untuk konfirmasinya. Mungkin teman-teman di sini masih banyak yang bingung terkait penugasan sih, Kak. Jadi, jangan khawatir teman-teman, setelah ini bakal ada sesi pemaparan penugasan dari isi juga penugasan dan juga Pemaparan penjelasan atribut lengkap. dan juga penjelasan tentang apa, Kak? Tentang armband, tentang name tag semua. Jadi, teman-teman nanti kalau tanya untuk penugasan, nanti akan ada sesinya sendiri. Begitu. Oke, Dinata. Untuk yang pertanyaan kedua, belum masuk ke dalam grup yang ada kakak pembimbing atau kakak SP. pendamping. Oke, gimana tuh Kak? Coba dijawab Kak Dipa. Ya, oke. Kalau yang belum masuk ke grup itu menunggu konfirmasi dari si pendamping nih Kak. Nanti akan diinfokan lagi untuk segera join di grup masing-masing kelompok yang ada si pendampingnya. Seperti itu. Gimana nih Dinata? Oke, jadi tenang aja buat yang belum ada si pendamping ataupun belum masuk di grup pendampingnya, ada pendampingnya, nanti bakal teman-teman panitia mention kembali karena memang datanya kalian nih masih banyak yang kurang masuknya. Jadi Ya, tenang aja semua bakal di follow up lagi untuk panitianya yang ada di grup Telegram. Jadi teman-teman nanti bisa segera gabung begitu ya. Oke, ditunggu aja ya teman-teman. Oke. Kak, ini karena waktunya udah terbatas. mepet dan terbatas, mungkin untuk teman-teman yang lain bisa ditanyain di next session bareng kita lagi nanti. Oke, untuk sesi selanjutnya ada pemaparan mekanisme PKKMB mulai dari atribut dari PKKMB-nya, dari apa aja sih yang bakal kita hadepin, apa aja sih yang bakal kita lakuin, apa aja sih, gimana keseruannya, itu nanti bakal langsung dipaparin sama si acara. Oke, untuk si acara, layar dan waktu dipersilahkan. Terima kasih. Oke, akan saya sampaikan soal teknis PKKMB. Dimulai pada hari pertama yaitu Selasa tanggal 23 Agustus 2022. Untuk waktunya dimulai pukul 7.00 sampai pada pukul 7.00 sampai 7.45, yaitu apel pembukaan. Tempatnya di samping gedung sejarah atau I7, dilakukan secara luring. Selanjutnya nanti 7.45 sampai 8.00 akan ada koordinator lapangan yang mengkoordinir peserta PKKMB untuk menuju gedungnya masing-masing.
Lalu 8.00 sampai 10.00 ada pendidikan karakter di perguruan tinggi, ya insya Allah materinya nanti akan dihadiri Bapak Wagub. Untuk tempatnya ada di gedung I8, I6, dan Gema. Untuk teman-teman peserta Gamafis tidak perlu bingung karena nanti ada koordinator lapangan yang akan mengarahkan dan juga si pendamping. Jam 10 sampai jam 12 ada pengenalan pimpinan fakultas dan penyampaian program kerja, kebijakan MBKM, keuangan, dan kemahasiswaan akan dipaparkan oleh dekan yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Durhanyani. Lalu juga ada pemaparan materi Wakil Dekan 1 yaitu Dr. Wiwi Sri Utami, dan ada pemaparan materi Wakil Dekan 1 yaitu Dr. Wiwi Sri Utami, dan ada pemaparan dari Wakil Dekan 2 yaitu Ibu Indah Warabawati, dan yang terakhir pemaparan dari WD3 yaitu Bapak Dr. Bambang Sigit Widodo. Lanjutkan dengan isoma. Untuk isomanya nanti teman-teman akan dikoordinir sama koordinator lapangan dan si pendamping, karena isoma akan dibagi di 3 tempat, yaitu I3, I7, dan juga musola untuk tempat ibadahnya. Lalu nanti akan kembali lagi dengan koordinator lapangan ke kawasan lingkungan yang insya Allah akan disampaikan oleh Duta Lingkungan. Jam 14 sampai 16 ada etika mahasiswa di perguruan tinggi. Jam 16 sampai 16.40 ada evaluasi kegiatan. Lalu jam 16.40 sampai 16.55 ada koordinator lapangan untuk mengkoordinir peserta PKKMB dan juga penyampaian tugas. Dilanjutkan dengan PKKMB FIS hari kedua, Rabu 24 Agustus 2022. Apel pagi peserta PKKMB FIS dimulai pukul 7 sampai 7.45 dan diwajibkan untuk teman-teman Gama sampai 13.00 ada isoma. Lalu jam 13.00 sampai 15.00 ada penulisan karya ilmiah dan program kreativitas mahasiswa atau PKM yang disampaikan oleh Bapak Ali Imron. Lalu jam 15.00 sampai 16.00 ada informasi UPT Perpustakaan Pusat, BK, dan karakter serta pusat bahasa. Lalu jam 16.00 sampai 16.40 ada evaluasi kegiatan. 16.40 sampai 16.55 ada koordinator lapangan dan juga penyampaian tugas. Lanjutkan PKKMB FIS hari ketiga Kamis 25 Agustus tahun 2022. Apel tetap dilakukan pada pukul 7.00 sampai 7.45. Lanjutkan dengan koordinator lapangan. Lalu juga ada jam 8.00 sampai 10.00 ada informasi organisasi mahasiswa fakultas yang dihadiri oleh Ketua DPM FYSA, Sekjen, dan Ketua HMC dan HMP FYSA. Lalu ada informasi akademik dan non-akademik jurusan atau prodi termasuk pengenalan dosen dan KRS. Untuk ini nanti akan dikembalikan kepada jurusan atau prodi masing-masing sampai pukul 16.00. 16.00 ada kegiatan evaluasi. 16.40 sampai 16.55 ada kegiatan koordinator lapangan dan juga penyampaian tugas terakhir. PKKMB hari 26 Agustus 2022. Ada senam pagi yang dilaksanakan pukul 7.00 sampai 7.45. Tempatnya di samping gedung sejarah atau I7. Lalu 7.45 sampai 8.00 ada koordinator lapangan. Dan 8.00 sampai 09.30 nanti ada aksi nyata Green Campus yang akan dilaksanakan dengan kegiatan kerja bakti dan juga penyerahan pot kepada prodi-prodi. Untuk potnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh si acara. Pukul 9.30 sampai 11.00 ada informasi pusat kegiatan mahasiswa yang akan dibarengi dengan inaugurasi. 11.00 sampai 13.00 ada isoma bagi laki-laki untuk diperkenankan untuk melaksanakan sholat Jumat.
Dan nanti akan ada si koordinator lapangan yang akan mengkoordinir tentang sholat Jumat tersebut. Jam 13.00 sampai 15.00 ada inaugurasi. Dan insya Allah akan diadakan koreografi. Lalu jam 15.30 sampai 16.00 penutupan PKKMB Desa. Jam 16.00 sampai 16.45 ada evaluasi kegiatan. Jam 16.45 sampai 17.00 ada koordinator lapangan. Demikianlah pemaparan kegiatan PKKMB FIS tahun 2022. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih untuk si acara buat pemaparan kegiatan apa aja sih yang bakal kita hadapin selama di tanggal 23 sampai tanggal 26. Oke, jadi mungkin aku ringkas sedikit kali ya Kak. Iya, Boleh iya. ya? Di hari pertama dan kedua di PKKMB Fakultas itu kita akan full materi, ada tokoh-tokoh yang Sangat luar luar biasa. biasa dari DPRD, mungkin nanti Ada ada juga nanti ya. Gue Iya. sadar ini siapa gitu. Ada yang datang masih dirahasiakan. masih dirahasiakan, tapi kayaknya kalau semisal nggak di-spill nih, penasaran nih Mbak nih, siapa aja sih gitu. Mungkin dari salah satu wakil gubernur, Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak ayo? siapa yo? Siapa yang tahu? Bapak siapa? Wakil gubernurnya kita, wakil gubernur Jawa Timur. Nanti akan langsung sapa-sapa teman-teman Secara offline. secara offline gitu, Bapak Emil. Wih, Oke. banyak yang tahu nih Kak, banyak yang tahu nih teman-teman. Jadi tunggu aja buat seru-seruan. Oke, di hari ketiga nanti akan kembali ke jurusan. Dan hari keempat nanti kita akan ada seru-seruan. senam mulai Ada pagi, senam, ada ada inaugurasi, ada Oke, untuk penugasan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini sesi penugasan akan memaparkan sedikit penugasan-penugasan yang akan dihadapi oleh maba untuk beberapa hari ke depan dan juga untuk besok hari Senin ketika PKKMB sudah dimulai. Next. Next. Jadi pertama-tama besok untuk maba pada hari Senin itu wajib membuat handbook. Jadi seperti buku yang kalian bawa selama kegiatan PKKMB, dibawa mulai PKKMB hari pertama, berukuran A5, dan spesifikasinya cover depan terbuat dari buffalo putih. Lalu selanjutnya biografi singkat nama tokoh yang jadi nama kelompok kalian nanti, beserta foto tokohnya.
kertas buffalo biru muda, kertas dengan watermark atau tanda air Gamma Fish 2022 sebanyak 20 lembar. Untuk selanjutnya yakni buffalo merah, kertas dengan watermark Gamma Fish 2022 sebanyak 19 lembar. Buffalo hijau, kertas dengan watermark Gamma Fish 2022 sebanyak 7 lembar. Lalu buffalo kuning, kertas dengan watermark Gamma Fish 2022 sebanyak 4 lembar. Dan yang terakhir yakni cover belakang terbuat dari buffalo putih. Next, bisa dilihat gambar. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti untuk memudahkan proses kalian dalam melalui PKKMB juga dan sebagai bahan untuk mencatat materi-materi dari pemateri maupun panitia. Next. Nah, ini nanti kurang lebihnya seperti ini. Yang sudah dipaparkan tadi dengan kertas-kertas buffalo dan berbagai warnanya yang sudah disiapkan satu-satu. Next. 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 Nah, selanjutnya yakni membuat armband atau bandengan. Jadi, kalian nanti akan memasang armband atau bandengan di lengan kiri ataupun lengan kanan. Di bawah dipakai mulai PKKMB hari pertama dengan spesifikasi yakni terbuat dari buffalo berwarna biru tua, panjang 12 cm, lebar 8 cm dengan pengukuran lebar dari bagian tengah, lengkungan bagian bawah 1 cm, dilaminating. Lalu pita berukuran 4 cm berwarna biru tua dengan panjang 10 cm dipasang di bagian belakang buffalo. Tulisan di dalam buffalo ditulis dengan spidol warna putih. Isi dari tulisan terdiri dari nama kelompok, nomor urut kelompok, dan visa. Tulisan visa. Dipasang di lengan sebelah kiri. Next. Jadi untuk contoh armbandnya nanti seperti ini. Itu Martin Luther nama kelompok, yang nomor 23 adalah nomor kelompok kalian, dan visa adalah nama fakultasnya. Dan birunya nanti seperti itu. Nah, lalu petugasan selanjutnya yakni membuat video perkenalan diri. Dengan ketentuan yakni menyebutkan nama, asal daerah, jurusan atau prodi, dan nama kelompok. Setelah itu dilanjutkan dengan kalimat, saya Gamma Fish 2022, siap mengikuti PKKMB Universitas Negeri Surabaya tahun 2022, kolaborasi aksi untuk UNESA Berdikari. Video diupload di Instagram dengan tag @bemfish_unesa dan gamma_fish. Sertakan hashtag PKKMB Fish UNESA 2022 dan hashtag Gamma Fish 2022. Ketentuan video harus formal. Video diupload di TikTok juga dengan sertakan hashtag PKKMB Fish UNESA 2022 dan hashtag Gamma Fish 2022. Ketentuan video bebas atau non formal. Jadi pembeda untuk Instagram dan TikTok adalah di Instagram ketentuan video harus formal, tapi kalau di TikTok ketentuan video boleh bebas atau non formal. Pengumpulan paling lambat atau deadline yang sudah ditentukan yakni Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 8 malam atau 20.00 waktu Indonesia Barat. Next. Lalu ini akan kalian lakukan ketika PKKMB sudah berjalan, yakni foto dengan panitia PKKMB 2022. Panitianya bebas, terserah entah SP kalian sendiri, entah dari si manapun, nanti ditemui ketika kalian PKKMB, yakni dengan ketentuan foto dilakukan setiap hari, dimulai dari hari pertama PKKMB fakultas. Jadi dari hari pertama sampai hari terakhir, tetap harus selalu menyetorkan foto bersama panitia. Foto diupload di first account Instagram dengan tag @bemfish_unesa dan @gamma_fish. Hashtag GammaFish 2022. Jadi foto harus diupload di first account, dan kami panitia tahu bedanya second account dan first account. Lalu caption bebas, dan selanjutnya yakni setiap hari harus berbeda panitia. Jadi misalkan kalian sudah berfoto dengan panitia yang ini, besok panitia yang berbeda lagi. Next. Nah, ini akan kalian bawa ketika pelaksanaan PKKMB, yakni membawa makanan ringan sesuai clue yang ditentukan oleh panitia. Dengan clue hari pertama yakni susu superhero, snack sapu lidi, dan biskuit 3 dimensi atau biskuit 3D. Hari kedua yakni snack orang kaya,
pelicin kucing, dan air semut. Sekali lagi diingat ya, hari pertama susu superhero, snack sapu lidi, dan biskuit 3 dimensi atau biskuit 3D. Hari kedua yakni snack orang kaya, pelicin kucing, dan air semut. Itu clue makanan ringan yang diberikan ke kalian, dan emang makanan sebenarnya apa ya rahasia, kan ada clue-nya, kalian cari sendiri. Next. Untuk membawa bekal makanan berat seperti nasi dan sejenisnya tidak ada ketentuan, jadi bebas. Next. Ini diwajibkan untuk setiap kelompok PKKMB. Jadi besok ketika pelaksanaan PKKMB, setiap kelompok wajib membawa galon kosong sejumlah 2 buah beserta pompanya. Galonnya harus bermerek Aqua. Dan ini juga diwajibkan untuk membawa tumbler. Tumbler harus kosong dari rumah, dan setiap apa membawa tumbler sendiri-sendiri. Karena sebagai mitigasi atau pencegahan atau antisipasi dari wabah-wabah penyakit yang baru-baru ini, seperti hepatitis dan sebagainya. Next. Membuat yel-yel kelompok. Jadi setiap kelompok PKKMB harus punya yel-yel, itu jelas ya. Dan yel-yel itu harus mengandung unsur nama kelompok kalian masing-masing. Jadi misal kelompok Martin Luther ya harus ada unsur nama Martin Luthernya, untuk kelompok Valentino Rossi harus ada unsur Valentino Rossinya, dan seperti itu. Next. Jadi ini jargon PKKMB FIS 2022 adalah Gamma FIS 2022 bersama kami UNESA berprestasi. Sekali lagi, bersama kami UNESA berprestasi. Next. Dan ini untuk saat dibawa hari pertama PKKMB, yakni bendera. Jadi kalian akan membuat bendera yang spesifikasinya dari kertas metalik berwarna biru tua, berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi 30 cm. Dan ditempelkan pada tongkat bambu kecil yang kokoh dengan panjang 50 cm. Next. Ya, contohnya seperti ini ya, benderanya. Ya, bendera kecil seperti itu. Next. Membuat rumbai-rumbai. Rumbai-rumbai, kalau kalian belum tahu istilah rumbai-rumbai, itu yang biasanya dipakai oleh cheerleader di acara-acara pertandingan basket ataupun futsal. Jadi ketentuannya, kalian akan membawa rumbai-rumbai per mahasiswa sebanyak 2 buah rumbai-rumbai. Spesifikasinya yakni terbuat dari tali rafia berwarna kuning dan biru dengan panjang 40 cm dan tambahan 7 cm untuk pegangannya. Nanti dibawa pada saat hari keempat PKKMB bisa. Jadi bukan dibawa langsung, jadi dibawa saat hari keempat PKKMB. Next. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi terserah kalian berapa helai ini. Pokoknya bisa terbentuk rumbai-rumbai yang bisa diayun-ayunkan seperti itu. Next. Oke, jadi itulah paparan si penugasan. Mungkin ada tambahan juga dari koor kami, Mas Hamam. Mungkin silakan. Operator minta tolong kembali ke handbook tadi. Yang bagian susunan. Sedikit tambahan aja untuk terkait dan yang desain dari cover handbooknya tadi sudah bisa di-download di link yang tertera di
Oke, saya ulangi. Terkait dengan desain dari cover handbooknya itu sudah bisa kalian download di link yang tertera di bio Instagram @_vis ya. Kemudian untuk yang biografi nama tokoh kelompok itu kertasnya kertas biasa, bukan buffalo atau apapun, kertas yang buat ngeprint biasa, kertas yang ringan itu. Kemudian setelah itu kan ada batasnya, warnanya biru, merah, hijau sama kuning. Kertas biru itu kan kalau biru itu kan ada kertas HVS ukuran A5 dengan watermark GammaVis 2022 itu gunanya untuk mencatat materi ketika kalian nanti mendengarkan materi dari pemateri. Kemudian setelah itu ada pembatas berwarna merah dan kemudian ada kertas HVS A5 dengan watermark GammaVis ya 2022 juga kan. Itu gunanya untuk punishment, pencatatan punishment nanti dari panitia ketika kalian melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kemudian yang warna hijau, setelahnya kan ada HVS A5 juga, itu untuk mencatat reward ketika kalian nanti misalkan bertanya kepada pemateri, itu kan nanti kalian dapat reward. Jadi nanti kalian akan ditulis rewardnya di situ. Kemudian untuk yang kuning itu gunanya untuk mencatat materi dari koordinator lapangan. Ketika nanti Korlap menyampaikan materi, bisa kalian catat di situ. Oke, itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, bila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya mulai dulu dari Alivia Diva Diandra, Pendidikan IPS. Silakan, ada yang ditanyakan. Permisi Mas, saya ingin bertanya. Ya. Itu kalau yang berapa 20 lembar itu kertas HVS-nya ya Mas? Kayak 20 lembar terus berapa? Ya. Yang 20 lembar, 19 lembar, 7 lembar, dan 4 lembar itu kertas HVS ya? Buffalo kan, Bun? Yang 20 lembar itu loh. Ya, jadi sesuai dengan ketentuan tadi, kertas 20 lembarnya itu dari HVS biasa dengan tanda airnya, GammaVis itu, watermark GammaVis itu. Jadi untuk kertasnya tadi sesuai dengan pembagian tadi, jadi itu kertas yang 20 lembar itu ya dari HVS yang sudah ada watermark atau tanda air GammaVisnya yang sudah bisa diakses di link Instagram Gamma_Vis di bio, yang tertera di bio.
Bagaimana? Apakah sudah menjawab? Baik, saya kira sudah terjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan beralih ke Salsabila Maulida Rahma. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan untuk penugasan. Tentang yang ini tadi, itu kan ada kayak pinggirannya gitu kan, Kak. Itu pinggirannya kita tuh Suaranya kayak kurang keras. Bisa dikeraskan. Iya. ya tadi kan di handbooknya tadi kan pas di palonya itu kan ada pinggiran gitu Kak, kayak penanda. Nah itu berarti penandanya kita ngebuat sendiri gitu ya Kak, ngebentuk sendiri gitu. Iya, menjorok gitu ya. Jadi dibuat sendiri. Terus kalau di ID card sama cover map sama cover book itu kan ada kotak kecil gitu Kak. Itu buat foto kan. Nah ketentuan untuk fotonya itu pakai baju apa? Untuk ketentuan foto, kalau berkerudung itu kerudung kerudung hitam menggunakan almet. Backgroundnya biru Visha. Jadi saya ulangi sekali lagi untuk ketentuan foto yang akan dipampang nanti, untuk yang berkerudung atau berjilbab pakai kerudung hitam, backgroundnya biru Visha, lalu menggunakan alma mater. Untuk alma tunggunya gimana Kak? Gimana? Baik, saya kira sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Saya akan beralih ke Guniarti Abidin, Ilmu Hukum. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai penugasan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Pengajuan pertanyaan untuk teman-teman juga, perwakilan dari teman-teman ilmu hukum. Yang pertama yang saya tanyakan mengenai benderanya, Kak. Itu yang bendera itu terbuat dari kertas ataupun kain, terus pegangannya itu terbuat dari apa ya? Terima kasih. Untuk kertasnya itu kertas metalik. Jadi yang kertas kayak kertas mengkilap begitu ya. Sama kalau pegangannya itu dari bambu kecil. Yang kuat lah, yang kokoh. Yang bisa buat dipegang itu, yang bisa buat dipakein bendera itu. Gimana, apakah sudah menjawab? Baik, saya kira sudah terjawab ya untuk pertanyaan dari Guniarti Abidin, dan saya akan beralih ke Ria Resti. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai penugasan, silakan. Ya kan sebelumnya saya bertanya untuk yang
video perkenalan itu durasinya minimal berapa menit ya, Kak? Untuk durasi minimal dan maksimal tidak ada batasan atau ketentuan, tapi yang jelas sesuai formatnya yang lengkap tadi. Jadi nama, prodi, asal daerah yang sudah disebutkan tadi lah. Untuk ukuran durasi sendiri bebaskan. Apakah sudah menjawab, Pria? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya kira sudah terjawab. Saya akan langsung ke Rintan, Administrasi Negara. Mungkin ada yang ingin tanyakan mengenai penugasan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, untuk halaman pertama yang biografi itu ditulis tangan atau diketik ya, Pak, untuk biografi singkat dari nama kelompok? Untuk biografi singkat dari tokoh yang dijadikan nama kelompok kalian itu diketik. Jadi biografi singkat itu diketik. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan lain atau sudah? Baik, saya kira sudah cukup terjawab ya. Saya langsung ke Gus Nova, Ilmu Hukum. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai penugasan? Halo, selamat siang. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Oh ya, permisi Kak, apa saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan mengenai penugasan? Boleh. Yang pertama untuk ID card, cover ID card dan lain-lain itu kan ada kayak template-nya nama kelompok jurusan, itu ditulis tangan atau diketik ya Kak? Untuk template-template itu diketik ya. Jadi nama kelompok, jurusan, dan selanjutnya itu diketik tulisnya. Ada Oh lagi? iya. Lalu untuk pita yang ada yang diletakkan di peci itu termasuk penugasan juga ya. Itu jaraknya antara pita dan peci pita lain lagi itu berapa ya jaraknya? Itu untuk jarak peci dengan kain itu tadi jaraknya 3 cm. Dan untuk yang ditanyakan tadi mengenai peci dan kainnya itu yang dililit ke peci itu bukan penugasan tapi memang atribut wajib yang dipakai nanti. Oh, jadi jaraknya untuk dari pita ke pita itu 3 cm ya? Iya, 3 cm. Boleh satu lagi Kak? Iya, silakan. Ini mewakili semua yang ada di jurusan ilmu hukum ya. Kita dari kemarin tuh sempat meributkan masalah warna biru. Warna birunya itu warna biru seperti apa? Ada yang biru sedang, ada yang biru muda, ada yang biru tua. Yang di Telegram itu sempat dibilang sama Kating, katanya warnanya yang biru sedang ada di gambar itu nomor 5. Tapi yang di Kopma itu banyak yang beli di Kopma itu ya, itu warnanya agak muda gitu, jadi beda dengan yang dikatakan sama Kating di grup Telegram. Ini untuk warna pita? Ya, untuk warna pita. Karena beberapa anak yang sempat kemarin ada ketemuan gitu, angkatan saya, itu pada bawa pita semua. Nah, itu warnanya birunya berbeda-beda semua. Ada yang sama, ada yang mirip-mirip gitu, ada yang lebih muda, ada yang lebih tua sedikit. Untuk warna pita birunya itu biru tua. Untuk yang ban lengan dan pita peci. Sama semua biru tua. Oh, biru tua ya, sama semua ya. Ya.
Boleh tanya satu lagi? Baik, ya terima kasih buat pertanyaannya ya. Oh iya. Langsung saya alihkan ke Ya, terima Dekavaria kasih. Ilmu Administrasi Negara. Silakan ditanyakan, Mas. Mungkin ada yang ditanyakan dari penugasan. Mungkin yang sudah terjawab pertanyaannya atau yang sudah merasa dijawab tadi bisa lower hand ya, diturunkan dulu tangannya. Maksudnya di raise-nya dinonaktifkan dulu agar nanti yang tanya bisa terspotlight atau tersorot. Oke, silakan Deka. Baik, mungkin saya alihkan ya untuk pertanyaan untuk KB dari Pendidikan Geografi. Mungkin ada yang ditanyakan untuk penugasan, mengenai penugasan. Baik, izin bertanya ya Kak. Ya. Untuk untuk dress code pengambilan video itu ditentukan apa bebas rapi ya? Terima kasih Kak. Bisa diulangi pertanyaannya? Tadi nggak kedengaran agak. Untuk dress code pengambilan video itu ditentukan apa bebas rapi ya? Oh, bebas. Terima kasih. Bebas berarti. Iya. Tapi untuk yang penting syaratnya tadi untuk Instagram itu formal. Kalau yang untuk diunggah di TikTok itu bebas atau non formal. Oh, oke Kak, terima kasih Kak. Bebas rapi ya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk Aisyah Trisabella mungkin ada yang ditanyakan dari penugasan. Mas, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Izin bertanya, untuk biografi untuk handbook itu pribadi berbeda atau satu kelompok sama? Untuk biografi itu disamakan ya sama kelompoknya. Jadi seluruh anggota kelompok itu sama. Oh iya. Terus Biografi singkat. kemudian untuk pegangan bendera itu bebas atau harus berwarna hitam seperti yang ada di Instagram Gamavis itu? Untuk pegangannya tadi harus sesuai ya. Jadi bambu atau mungkin buat pegangan yang kokoh lah intinya. Warnanya juga sesuai coklat seperti itu. Kemudian untuk tanda pengenal itu jenis kertasnya apa ya? Sebentar ada perubahan untuk pegangan bambu tadi. Jadi bambunya warnanya bebas, terserah. Tapi jangan maksudnya bebas untuk warna. Bisa dibebaskan untuk warna. Tidak ada warna pun bisa. Bisa diulangi lagi pertanyaannya yang mengenai kertas tadi? Untuk tanda pengenal itu kertasnya jenis apa? Untuk kertasnya HVS ya? Baik Kak, terima kasih.
Ya, sama-sama. Baik, ini ada dibuka satu sesi tanya terakhir, yakni dari Adelia Zakilas. Mungkin ada yang ditanyakan untuk si penugasan. Baik, saya izin mau bertanya. Silakan. Untuk cover ID card itu kan ada fotonya. Itu kan wajib memakai kerudung hitam, background biru, sama pakai almet. Ya. Jika almetnya belum dapat itu bagaimana ya? Untuk tadi, Ya. karena memang ada keterbatasan dari untuk penyediaan almet sendiri, sudah beberapa hari yang lalu, jadi untuk foto ada perubahan yang perempuan berkerudung memakai kerudung hitam dan berpakaian bebas rapi dan background biru. Jadi saya ulangi, yang berkerudung memakai kerudung hitam, Recording stopped. berbackground biru. Recording in progress. Karena masih ada sedikit kendala untuk penyediaan almet, jadi peraturannya diganti. Baik, terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Oke, mungkin sekian dari si penugasan, paparan dari si penugasan. Nanti PowerPoint presentation atau PPT mengenai penugasan bisa kami mohon maaf sebelumnya ada sedikit perubahan mengenai pas foto tadi, jadi tetap menggunakan almet. Bagi yang tidak memiliki almet atau belum bisa mengambil almet yang disediakan, mungkin bisa pinjam temannya ya, mungkin, atau pinjam SP bisa. Jadi kerja kelompok mungkin bisa minta ketemu atau bagaimana, jadi foto tetap harus menggunakan almet ya. Bisa pinjam temannya, bisa pinjam SP juga. Baik, untuk si penugasan mungkin itu paparan dari kami. Kami si penugasan akan membagikan PowerPoint presentation atau PPT ke SP masing-masing agar bisa disimak informasinya dan bisa diperhatikan dengan saksama dan baik-baik. Apakah tidak ada perubahan lagi, Kak? Sejauh ini belum. Tapi jika ada perubahan, maka kami akan tindak lanjuti, kami akan kabarkan. Untuk background yang pria warna apa, Kak? Biru, sama semua. Baik, jadi itu dari kami si penugasan. Nanti PPT mengenai si penugasan. Ya. Untuk penugasan yang biografi itu boleh diketik atau harus tulis tangan ya? Sudah ditanyakan dan jawabannya diketik. Kak, mau tanya. Untuk ketentuan foto itu ukurannya berapa ya? Sudah ada di ketentuannya. Oh ya udah Kak, makasih. Baik, Kak, mungkin permisi izin bertanya Kak.
Ya, bagaimana? Apakah boleh diulang yang untuk kertas HVS yang untuk warna biru itu untuk apa ya Kak ya? Tadi soalnya ada anak yang bertepatan on mic jadi nggak kedengeran suaranya. Makasih. Untuk kertas tadi, biru muda dengan itu untuk mencatat materi, yang merah itu untuk mencatat punishment atau hukuman yang didapatkan, yang buffalo hijau untuk reward atau penghargaan ke diri kalian sendiri, dan yang terakhir buffalo kuning untuk mencatat materi dari koordinator lapangan atau korlap. Apakah sudah jelas? Baik, mungkin sekian dari si penugasan. Nanti bila ada perubahan atau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan selanjutnya, dan kami akan tetap mengabarkan informasi terbaru kalau misal ada perubahan sewaktu-waktu. Jadi dari si penugasan, kami bakal nge-share ke SP tentang PowerPoint penugasan biar bisa dibaca dan disimak baik-baik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih untuk si penugasan dan teman-teman. Jadi kalau semisal ada pertanyaan, tadi ini ada nih Kak, salah satu yang bikin di mute house. Oh iya, tadi saya juga lihat tadi. Iya, di mute house. Oke, ini kenapa di mute? Karena memang biar nggak mengganggu jalannya acara ya Kak ya. Jadi biar teman-teman tetap kondusif. Oke, mungkin kita bisa appreciate dulu kali ya Kak buat Deka Faria. Deka Faria dari Ilmu Administrasi Negara. Tepuk tangan dulu dong panitia. Udah berani nih Deka. Gimana Deka, ada pertanyaan buat penugasan nggak? Mungkin di sini karena Deka udah berani, udah kritis nih, makanya kita apresiasi dulu. Kita berikan kesempatan Iya, dulu, beri Kak. kesempatan khusus dari jalurnya MC ya. Iya, bener Oke. banget. Gimana Deka? Deka Faria. Halo Deka. Oh, di mute. Anu Kak, tolong. Halo, Tolong, Bresi. tolong. Oke, udah. Oke. Itu mau tanya Kak. Jadi Iya. kan tadi kan untuk pengenalan di Instagram itu kita memakai pakaian formal. Terus yang di TikTok itu memakai pakaian non formal bebas rapi. Kalau semisal kita pakai yang sama, misalnya di Instagram ya pakai formal dan yang TikTok juga pakai yang formal, itu apa diperbolehkan? Oke, makasih Deka Faria untuk pertanyaannya. Ini jadi perkara atribut kali ya. Iya, Kak. Mungkin kan udah ada ketentuan kalau misal di Instagram itu boleh formal. Nah, yang di TikTok itu boleh non formal. Jadi kalau misal non formal, misalnya pakai formal juga boleh ya Kak? Boleh. Boleh berarti. Jadi nggak usah bingung teman-teman perkara atribut itu nanti. Kalau non formal memang ya udah dibebaskan, kalian mau pakai baju formal, non formal itu terserah. Yang non formal ya khususnya. Tapi ya di Instagram diingat kalau kita itu tetap pakai yang formal gitu. Oke, tadi mungkin aku bisa ringkas sedikit kali ya. Mungkin kita dari MC bisa ringkas sedikit terkait tadi untuk covernya buku handbook itu pakai Buffalo, dan yang lainnya untuk kertas 20 lembar yang ada apa namanya Kak? Logo BEMFIS-nya itu untuk itu pakai HVS teman-teman. Oke, paham ya? Nah, untuk yang warna biru itu buat catatan, yang warna merah itu untuk hukuman, tapi jangan sampai ada hukuman ya teman-teman, karena kan ya ngapain kalau Meminimalisir hukuman, kalau iya. kalau harus dihukum ngapain mau ya kan? Jadi jangan sampai ada di catatan merah kalian gitu. Untuk yang reward itu nanti di bagian hijau, dan yang kuning itu untuk korlap. Jadi nanti semisal korlap ngasih kalian materi, kalian pasti dengan baik
menerima materi tadi. Oke, untuk PPT ataupun penugasan-penugasan lainnya ataupun info terbaru nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari si penugasan, akan disampaikan oleh panitia juga di grup Telegram kalian. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa tanya di SP karena setelah ini akan ada pembagian kelompok dan juga pembagian kakak pembimbing kalian, siapa sih SP kalian gitu. Oke teman-teman, mungkin dari si acara udah siap. Oke, di hari keberapa Kak? Di hari keempat ini nanti kan ada Ecogreen. Iya, benar. Mungkin si acara udah bisa mengumumkan? Udah. Oke, baik. Ada pemberitahuan soal Ecogreen. Tadi kan ada itu ya di tiap-tiap pot dengan warna kelompoknya itu berwarna putih ya. Mungkin dari teman-teman Gamma ada pertanyaan. Boleh diulangi lagi, Kak. Oh ya. Untuk kelompok 1 sampai 20 membawa tanaman hias pisang kipas dengan pot ukuran 35 dan tanaman puring dengan pot ukuran 30 cm. Untuk kelompok 21 sampai 40 membawa tanaman Sri Rezeki dengan pot ukuran 5 dan bunga asoka dengan pot ukuran 30. Untuk warna pot wajib berwarna hitam dengan ditulis nama kelompok di tiap-tiap pot dengan tulisan berwarna putih. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Terima kasih. Saya boleh bertanya, Mbak? Begini, yang membawa tanamannya itu satu orang saja perwakilan atau semua? Semua anggota Perwakilan kelompok? kelompok ya, itu kan tugas kelompok. Perwakilan apa? Jadi satu kelompok itu membawa 2 tanaman. Berarti 2 orang aja, Mbak? Ya, nanti akan ada perwakilan untuk penyerahan ke prodi. Tanamannya cukup 2 satu kelompok. Jadi semisal gini, kelompok 1 sampai 20 itu satu kelompok membawa tanaman pisang kipas dan juga puring. Jadi satu kelompok cuma bawa 2 tanaman aja, bukan untuk individu. Ya, mungkin untuk adik
Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Saya mau bertanya untuk ini mungkin itu ya, bukan mengenai yang tanaman tadi, tapi saya boleh nggak bertanya mengenai untuk ketentuan berpakaian untuk yang perempuan? Iya, silakan. Oh ya, untuk yang kemarin itu di Zoom ya, di YouTube yang praktek KKM di universitas itu dijelaskan kalau yang perempuan memakai rok yang modelnya A. Namun di grup yang Telegram itu disarankan untuk menggunakan rok span yang belahannya 7 cm dari bawah. Itu dari YouTube kemarin ya? Iya, dari YouTube Soal kemarin. rok A itu. Iya. Jadi kalau ketentuan dari ini sendiri apa? Setiap tahunnya itu roknya itu pasti berbentuk span ya. Buat teman-teman kemarin yang sempat bertanya, untuk roknya itu span dengan ketentuan sesuai dengan yang disampaikan pada IG Kamafis. Oh ya, berarti yang rok A itu enggak jadi ya? Jadi yang resmi itu rok span. Ya, enggak boleh. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya. Rok itu loh. Rok apa? Amir. Kan. Nah, span iki boleane iki 7. Oh, Kak, aku gak bolehan, gak masalah kok. Kak, mohon maaf mau bertanya boleh? Silakan. Untuk siapa tadi yang akan bertanya? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya, kalau enggak maaf kan ya. Oke, terima kasih untuk si acara buat pemaparannya. Jadi tadi ada kegiatan Eco Green ya Kak di hari terakhir penyerahan. Aku ulangi kali ya untuk teman-teman semua bisa dicatat dengan baik. Oke? Oke, untuk kelompok 1 sampai 20 nanti ada membawa pisang kipas dengan ukuran 35 untuk potnya dan puring ukuran 30. Lalu untuk kelompok 21 sampai 40 membawa tanaman Sri Rezeki dengan ukuran pot 35 dan tanaman bunga Asoka dengan ukuran pot 30. Yang dimana nantinya setiap perwakilan kelompok ini akan memberikan atau menyerahkan bunga yang sudah dibawa tadi ke prodi masing-masing.
Jadi untuk mekanisme pembagian, Kak, siapa sih yang bawa gitu? Iya. Ya untuk perwakilannya Tergantung kelompok kelompok masing-masing. sih. Iya, tergantung kelompok masing-masing. Jadi kembali ke kalian untuk ke kelompok sendiri. Jadi apakah nanti Kak, jadi yang bawa 1-2 orang ya Kak gitu. Ya kalau Iya. semisal mau dikoordinir, entah itu nanti urunan, biasanya ya kita urunan untuk siapa yang ngebawa, siapa yang beli, siapa yang menyerahkan, itu nanti kembali ke kelompok kalian masing-masing gitu. Untuk apa tadi ya? Ada yang bingung terkait atribut rok ya tadi ya Kak ya. Dari Husainova dari ilmu hukum. Oke, roknya itu mungkin di fakultas sendiri itu pakai rok span gitu. Jadi memang dulu tahunnya kita juga pakai Iya, rok pakai span rok span dan belahan belakang juga gitu di tahun 2021. Oke, untuk selanjutnya yakni pembagian kelompok. Mungkin pembagian kelompok ini nanti akan dikirimkan oleh panitia setelah ini di grup Telegram kalian dan akan beserta link grupnya. Oke, ada arahan terbaru dari panitia. Setelah ini untuk pembagian kelompok akan dibagikan di grup Telegram kalian. Dan untuk link WhatsApp grup nanti akan juga dibagikan kembali setelah adanya konfirmasi ulang dari teman-teman semua yang memang untuk salah nama, salah jurusan, atau namanya double, atau belum ada, itu mungkin kalian bisa langsung segera kembali konfirmasi karena memang nanti setelah ini akan dibagikan kelompok PKKMB kalian. Oke? Oke, mungkin sebelum kita tutup, kita buka sesi pertanyaan kembali ya, Kak ya. Oke, ada arahan dari acara? Oke, untuk iPhone, halo iPhone. Di-mute dulu, sayang. Minta tolong di-mute dulu ya, iPhone. Oke, iPhone di-mute dulu. Oke, good. Oke, makasih. Oke, kita ini udah ada konfirmasi dari acara bahwa udah dibagikan ya Kak untuk nama kelompoknya udah dibagikan semua. Jadi teman-teman bisa cek di grup Gamafisnya, di grup Telegramnya. Iya, di grup Telegram. Sambil menunggu mungkin kita juga ini ada yang beberapa yang raise hand. Kita bisa open question and answer. Alright, kita mau ke siapa ya? Mungkin ke ini, ke Alicia dari Administrasi Negara. Ini dari tadi serius nih Kak ya. Dari seriusnya atlet dari awal. Oke, gimana? Alicia. Alicia. Oke, gimana tadi buat siapa ya? Oke, Itu Kak, ada Alicia, Administrasi Negara. Oke, gimana Alicia? Izin bertanya Kak, mengenai ketentuan apa tas ransel itu kan yang di-share di grup Gamafis itu hanya tas ranselnya itu kan hanya waktu kita pakai dress code baju olahraga. Nah itu untuk hari 1 sampai ke 3 itu apa boleh kita membawa tas ransel untuk keperluan yang lain seperti penugasan-penugasan itu? Atau hanya ditaruh di map jinjing aja? Oke, terima kasih Alicia. Makasih Kak. Oke, terima kasih Alicia. Jadi untuk di hari pertama itu kalian hanya diperbolehkan membawa map ya Kak ya? Panitia? Oke, hanya membawa map biru aja. Oke, ada kendala mungkin Alicia? Gimana Alicia? Halo. Iya, oke.
Berarti untuk kalau misalnya kita membawa bekal terus sama snack-snack yang tadi dimasukin map jinjing semua ya Kak ya? Oke, terima kasih Alicia. Ya, untuk itu untuk keperluan kalian yang lain bisa dimasukkan di map jinjing aja ya. Oke? Oh iya Kak, makasih Oke. Kak atas waktunya. Sama-sama. Sama-sama. Nah, kenapa sih alasannya kita dari panitia itu mengharuskan kalian membawa map jinjing atau tidak memperbolehkan kalian membawa tes ransel untuk hari pertama dan kedua untuk PKKMB fakultas? Ya mungkin karena dari panitia ini di sini banyak sekali entah kita mengurangi meminimalisir apa ya Kak? Meminimalisir apa ya? Kayak misalkan HP-nya kalau ditaruh di tas itu kan nggak tahu gitu Kak. Jadi takutnya pecah meminimalisir gitu. apa ya? Kerugian Iya, dari mabanya. maba maupun panitia gitu. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Dari siapa ya? Itu Kak ada Salsabila Maulida Rahma dari hukum. Halo Salsabila. Oke, gimana Halo, Kak. Salsa? Halo. Ya, aku mau tanya nih yang buat buffalo di lengan. Nah, itu tadi kan banyak banget kan warna biru untuk buffalonya. Terus kalau misalkan kita beli di Kopma, yang warna biru tua itu buffalonya itu udah bener nggak sih, Kak? Oke. Oke, terima kasih untuk Salsabila. Mungkin dari panitia gimana? Yang di Kopma udah bener ya buffalonya? Penugasan? Iya, yang lengan. Oke, sambil tunggu sebentar, mungkin kita bisa open question lainnya ya. Oke, Salsabila nanti aku bakal bantu jawab ya. Kita ke Galuh Prihastanti. Halo Galuh. Halo Kak, izin Iya. bertanya. Oke. Mengenai ID card itu, apakah ada ketentuan kalau kertasnya itu harus diwajibkan ID card tebal atau yang biasa aja gitu Kak? Barangkali nanti ada kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tadi udah disebutkan kalau misal untuk ID card itu dari HVS A4 ya, Kak? Kertasnya HVS. Oke. Oke, jadi untuk ID card itu sudah disebutkan ya tadi untuk ketentuannya kan dari HVS oleh penugasan. Ya, Jadi mungkin Galuh cukup jelas pertanyaannya? Sorry, jawabannya? nanti kan juga dikirim PPT itu Kak, Iya. yang tadi. Oke. Mungkin maba-maba ini bisa lihat langsung gitu infonya di PPT lebih jelasnya lagi. Oke, jadi buat teman-teman jangan bingung ya. Nanti kalau misal bingung kan habis ini ada konfirmasi Iya. nih. Ada Bisa tanya-tanya ke pengumuman SP-nya langsung nanti. pengumuman nama kelompok dan nama SP. Jadi buat teman-teman nanti bisa ditanyakan ke SP kalau terkait penugasan, terkait ID card, terkait apa lagi Kak? Terkait atribut, terus ada yang mungkin video. dibingungkan. Nah, itu teman-teman semua bisa langsung tanya aja ke SP-nya masing-masing karena nanti kita juga dari panitia sudah briefing MC. Sudah briefing SP ya Kak. Iya. Oke, kayaknya udah ngebut ini. Udah capek ya Iya. intinya, tapi tetap semangat dong. Semangat karena kita kan dong. Gamafis. Menyambut Gitu. Gamafis 2022. Oke, teman-teman semua, aku remind lagi buat pertanyaan tugasan seputar penugasan, entah itu ID card ataupun yang lainnya tanyain ke SP masing-masing. Karena habis ini bakal ada langsung dari panitia untuk memfollow up siapa SP kalian dan gimana sih kalian bisa gabung di grup itu nanti bakal di-share sama SP. Oke, cukup jelas. Untuk Salsabila tadi terkait terkait apa ya? Oh ya, terkait Buffalo ya, Salsa. Oke. Gimana dari panitia? Kopma udah bener? Biru tua. Oke. Buffalo Kopma udah bener ya berarti? Oke. Terima kasih
panitia. Oke, ini ada instruksi. Jadi untuk buffalo-nya itu warna biru tua. Biru tua, teman-teman. Biru tua, guys. Oke, biru tua. Jadi kalian bisa bisa foto, kalau kurang jelas difotoin aja, ditanyain ke ASP-nya habis ini, oke? Semangat semua teman-teman. Mungkin dari kita MC meminta maaf karena memang keterbatasan waktu. Jadi belum nggak bisa jawab satu-satu dari teman-teman. Oke, nggak bisa jawabin pertanyaan teman-teman satu-satu. Jadi nanti bakal dibantu lagi oleh SP, bakal di follow up kembali oleh panitia, bakal di remind kembali oleh panitia yang bertugas. Seperti itu teman-teman. Oke, sebelum menutup acara kita foto dulu kali ya, foto dokumentasi. Yuk, teman-teman yang udah Oke, untuk teman-teman boleh on cam, bakal dibantu sama panitia ya. Ayo teman-teman, ini karena banyak, mungkin kita ambil sampai di slide berapa Kak? Halo panitia. Oke, 5 slide. Nanti bakal di-mention ya Kak, di IG-nya BEMFIS ya Kak. Oke, siap. Oke teman-teman, yuk. Ini kita nggak tahu kalian di slide berapa. Jadi kalian bisa bisa pose kali ya. Oke teman-teman, ayo semuanya bisa langsung on cam ya, kita foto bareng. Oke, panitia yang bertugas sudah siap? Oke, aku bantu hitung ya. Waktu dan layar dimulai. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. Akhirnya, ayo senyum semua. Kita bikin yang beda ya. Tangannya satu semua. Satu guys. Yuk, Gamavi 1. Unesa 1 langkah di depan. Oke, coba. Yuk, udah semua ya. 1, 2, 3.